Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang acara 1, yaitu pengenalan mikroskop. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arif Nur Wahid Rangkuti dengan nomor BP 2210242041. Dan di sebelah saya Amelia Dwi Octaviana dengan nomor BP 2210241001. Dan sebelah saya Zahra Aulia Robani dengan nomor BP 2210243001. Saya Amelia Nisa dengan BP 2210242020. Dan saya Tasya Ananda Putri dengan BP 2210242038. berikut adalah penjelasan kami tentang mikroskop. Saya di sini Tasya Ananda Putri akan membahas mengenai definisi mikroskop. Mikroskop atau disebut sebagai mikroskopik atau alat pengamat berasal dari bahasa Yunani yaitu mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Secara umum, mikroskopik adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil karena sangat kecilnya objek ini amati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa objek yang biasa diamati menggunakan mikroskop diantaranya mikroorganisme, jaringan, tumbuhan atau hewan, bakteri, hingga virus. Selanjutnya kita lanjut ke sejarah mikroskop. Sejarah mikroskop kira-kira berawal dari mana ya? Menurut sejarah, orang yang pertama kali berpikir untuk membuat alat yang bernama mikroskop adalah Zacharias Janssen. Janssen sendiri sehari-harinya adalah seorang yang kerjanya membuat kacamata. Dibantu oleh Hans Janssen, mereka membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1560. Bagian-bagian mikroskop. 1. Lensa okuler. Memiliki kegunaan untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Ukuran pembesarannya biasanya 6, 10, atau 12 kali. Disinilah kamu meletakkan mata kamu untuk mengamati benda. Kedua, lensa objektif. Gunanya untuk memperbesar bayangan benda. Untuk perbesarannya umumnya 10, 40, atau 100 kali. Dan biasanya ada 3 lensa. Sebelum kamu mengamati objek, sebelumnya kamu sangat direkomendasikan untuk mengoleskan minyak emersi ke objek terlebih dahulu agar nantinya bayangan yang terlihat nanti lebih jelas. Ketiga, diafragma. Gunanya untuk men-setting intensitas cahaya yang masuk. Gunanya sama dengan pupil yang terdapat pada mata manusia. Keempat, kondensor. Berguna untuk mengumpulkan berkas cahaya yang dipantulkan dari cermin dan memusatkannya di objek. Kelima, cermin. Guna untuk memantulkan cahaya luar menuju bagian kondensor dan diafragma. 6. Lengan mikroskop. Fungsinya sebagai pegangan untuk memindahkan mikroskop ke tempat lain. 7. Tabung mikroskop. Fungsinya untuk menghubungkan antara lengan okuler dengan lensa objektif. 8. Revolver. Gunanya untuk mengatur pembesaran benda objek yang kamu mau. 9. Makrometer atau pemutar kasar. Memiliki kegunaan untuk menaikkan atau menurunkan tabung dengan cepat untuk mengatur pusat dari gambar objek yang Anda inginkan. Ke-10. Mikrometer atau pemutar halus. Memiliki kegunaan untuk menaikkan serta menurunkan tabung dengan lambat guna mengatur fokus dari gambaran objek yang Anda inginkan. Ke-11. Meja benda. Gunanya untuk menempatkan preparat dan benda yang akan dilihat dengan mikroskop. Ada 2 penjepit untuk menghimpit preparat supaya tidak berpindah ketika diamati. 12. Kaki mikroskop. Fungsinya untuk menyangga dan bagian untuk memegang mikroskop saat ingin dipindahkan ke tempat lain. Saya Amelia, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mikroskop. Jenis-jenis mikroskop yang akan saya jelaskan yaitu tentang mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron.
Baik, saya Amelia akan menjelaskan tentang mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya yaitu sebuah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional. Adapun fungsi mikroskop cahaya yaitu didasarkan pada kemampuan untuk memfokuskan berkas cahaya melalui spesimen yang sangat kecil dan transparan untuk menghasilkan gambar yang diperbesar menggunakan lensa. Spesimen yang divisualkan pun dapat bervariasi mulai dari bakteri hingga sel dan partikel mikroba lainnya. Pada mikroskop cahaya juga bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Adapun kelebihan mikroskop cahaya yaitu tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat serta mudah untuk digunakan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tampilan gambarnya yang tidak sebagus jenis mikroskop elektron karena gambar yang ditampilkan kadang masih kurang jelas. Kemudian, mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Pada mikroskop elektron, sumber cahaya berasal dari berkas-berkas elektron suatu lampu katoda. Fungsi mikroskop elektron yaitu untuk mikroorganisme yang sangat kecil seperti virus. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam mikroskop berdasarkan jumlah lensa, yaitu ada mikroskop monokuler dan juga mikroskop binokuler. Nah, jadi mikroskop monokuler yaitu mikroskop cahaya yang hanya dilengkapi dengan satu jenis lensa okuler. Kemudian fungsi mikroskop monokuler yaitu untuk mengamati secara lebih terperinci struktur di dalam sel. Mikroskop monokuler termasuk dalam kelompok mikroskop cahaya yang biasa digunakan untuk mengamati detail dalam sebuah sel. Bagian-bagian dari mikroskop monokuler yaitu lensa okuler, lensa objektif, kondensor, tabung mikroskop, revolver, meja mikroskop, kaki mikroskop, cermin, diafragma, lensa mikroskop atau pegangan, pemutar halus mikrometer, dan pemutar kasar makrometer yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler memiliki dua lensa yang masing-masing terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif. Sehingga pada saat digunakan untuk pengamatan, kedua lensa ini dipakai oleh kedua mata yang bisa membuat efek 3 dimensi. Mikroskop binokuler juga termasuk ke dalam kelompok mikroskop cahaya yang digunakan dengan tujuan meneliti bagian dalam dari sebuah sel. Namun perbedaannya dengan mikroskop monokuler yaitu jika pada mikroskop monokuler hanya terdapat satu lensa yaitu lensa okuler, sedangkan pada mikroskop binokuler terdapat dua lensa yaitu terdiri dari lensa okuler dan juga lensa objektif. Untuk sumber cahaya yang digunakan pada mikroskop binokuler yaitu berasal dari cahaya lampu. Kemudian pembesarannya tidak terlalu besar. Untuk penggunaan lensa objektif sekitar 1-2 kali. Sementara lensa okuler perbesarannya 10 hingga 15 kali. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis mikroskop dan juga macam-macam mikroskop berdasarkan jumlah lensanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, sediakan mikroskopnya, lalu atur lensa okuler dan lensa objektif sampai perbesaran paling kecil. Setelah itu, arahkan cermin sehingga cahaya dapat dipantulkan dengan baik. Lalu, siapkan preparat yang akan diamati dan jepit di meja preparat. Atur fokus objek dengan memutar makrometer atau mikrometer. Setelah itu, putar revolver untuk mendapatkan perbesaran gambar yang diinginkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang cara pemeliharaan mikroskop. Cara pemeliharaan mikroskop ini terdapat 6 cara. Yang pertama yaitu mikroskop harus disimpan di tempat sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap, asam, dan basah. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan slicagel yang bersifat higrokopis sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab. Yang kedua yaitu bagian mikroskop non-optik, terbuat dari logam atau plastik, dapat dibersihkan dengan menggunakan kain fanel. Nah, untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop tersebut digunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera. Cara yang ketiga yaitu lensa-lensa mikroskop atau okuler, objektif, dan kondensor. Dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Yang keempat yaitu sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau silen. Nah, yang kelima, sebelum menyimpan mikroskop, dibersihkan selalu mikroskop tersebut. Terutama hapus semua minyak imersi di permukaan lensa, sehingga partikel yang halus tidak menempel dan mengumpal, serta mengering. Yang keenam yaitu sebelum menyimpan mikroskop, meja mikroskop diatur lebih lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja mikroskop dengan memutar alat pergerakan ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya lalu dimatikan. Sekian presentasi dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.